Bahkan Anda tahu Yohanes Damaskus di abad ke-6 sampai ke-7, dia adalah orang pertama yang mengkritisi ajaran Nabi Muhammad SAW. Apakah dia tidak bisa bahasa Arab? Harusnya itu menjadi kritikan dari Yohanes. Tidak bisa pakai kata syahadat. Syahadat itu tidak cocok digunakan dengan begini karena artinya begini-begini. Dia bisa loh bahasa Arab. Lalu kenapa kalian orang Kristen Indonesia, Kristen cabang Melayu, Tritunggal cabang Melayu, mengkritisi bahasa Indonesia dengan memaksa bahasa Indonesia harus menggunakan mengkritisi bahasa Arab menggunakan bahasa Indonesia? Ini yang lucu bagi saya. Mbak Ripa, loh, di gereja saya tidak bicara gereja ini gereja itu. Saya bicara tentang betapa kalian. Anda mau menerangkan apa? Anda pendeta bukan? Bukan, saya mau ya sudah. Ini KTKC Indonesia ini siapa penulisnya? Orang awam. Tulisannya di gereja saya pengakuan iman, bukan syahadat. Loh, jadi begini, brother. Rasuli. Oke, kalau begitu sebelum Anda berdebat dengan orang Islam, Anda debat dulu saudara-saudara Anda yang Kristen ini yang menggunakan kata syahadat. Kan saya baca di sini Kristen, silakan tanya aja. Ya, saya kan, Bang, saya ini seorang yang diajarkan untuk tegas dalam berkata. Kenapa? Saya ketika sudah menjelaskan secara bahasa, Anda sepakati. Betul Unirifa, kata saksi ahli tidak harus melihat kejadian pembunuhan. Di mute dulu yang lain ya. Di mute dulu yang lain. Jadi ketika saya mencoba menjelaskan kepada Anda, saya tidak memaksakan pendapat, tetapi saya mencoba untuk menampar logika berpikir Anda. Kalau kita sepakati kata syahadat itu artinya hanya saksi, maka itu namanya memaksakan. Anda memaksakan kepada saya, seolah-olah saya harus mengikuti pola pikir Anda bahwa kata syahadat hanya kata saksi saja, dan kata saksi ini harus melihat. Sementara kita di Indonesia menggunakan kata-kata saksi ahli dalam ranah pengadilan, dan kita tahu saksi ahli ini bukan orang yang melihat pembunuhan dan kejahatan, tetapi orang yang memberikan pengakuan, memberikan statement atas dasar keilmuannya. Bahkan secara bahasa saja sudah clear, sudah terjawab semuanya gitu loh. Dan kalau Anda masih bermasalah dengan kata saksi, itu masalah Anda sendiri. Saya hanya mengedukasi publik. Nah, lalu saya katakan, kalau memang kata syahadat ini tidak layak digunakan sebagai pernyataan bahwa bersikap, bahwa mengakui satu Tuhan, pertanyaannya, kenapa kalangan kalian Kristen yang bukan gereja Anda ini justru menggunakan kata syahadat ketika mengatakan syahadat Nikea? Makanya saya kesal, bukan dengan Anda, saya kesal kalau Anda mungkin tidak gunakan. Saya kesal dengan mayoritas Kristen ini begini loh. Kalian kritisi kata-kata di Islam, tapi kalian mencomot kata-kata Islam, kalian ambil untuk kalian dan kalian posisikan dengan hal yang sama. Maka sebelum Anda berdiskusi dengan saya, lebih baik Anda ajari teman-teman Anda yang skolar-skolar Kristen yang mencomot kata syahadat itu, tolong lepaskan kata syahadat dari Nikea ini. Jangan lagi gunakan syahadat Nikea. Punya harga diri, punya identitas sendiri. Jangan sampai nggak tahu malu. Satu sisi saudara Anda mengkritisi, satu sisi saudara Anda malah memakai kata-kata kami. Akhirnya apa? Lebih baik kalian diskusi dengan saudara kalian, jangan dengan kami dulu. Kami sudah clear. Gitu, brother. Ya kan saya juga tidak salah bertanya, Mbak Ripa, bahwa saya enggak. Saya cuma bukan, saya kan tidak marah kepada Anda ketika Anda bertanya. Asik. Oke, berarti Anda sudah paham ya penjelasan saya? Oke. Ya. Suzy, tunggu, saya harus balas ini Suzy ya. Siapa yang mencomot abad ke-7? Nah ini nih, bukan kalian yang mencomot abad kamu tahu tidak, Katolik itu terjadi karena adanya Great Schisma di abad ke-15, ya, berpisahnya Katolik dan Ortodok karena Great Schisma, perpecahan besar. Katolik terpisah dengan Ortodok. Protestan itu muncul di abad ke-16 di tangan Martin Luther. Lalu kamu bilang agama kami muncul di abad ke-7. Abad pertama itu Kristen itu dibawa oleh Paulus. Apakah ajaran Paulus sama dengan kamu? Sesat-sesatnya Paulus membatalkan hukum Taurat, dia tidak mengajarkan Tritung. Kamu tahu Tritunggal itu datang dari siapa? Tertullianus, seorang penyembah pagan yang mengatakan uno substansi tres persona non separate. Artinya apa? Ketika kamu menghina kami di abad ke-7, agamamu Protestan muncul di abad keberapa? 16. Nggak tahu malu kamu, Suzy? Coba, mana kata Protestan dalam kitabmu? Kalau kata Islam ada dalam Al-Quran.
Kalau kata Protestan ada tidak di kitab kamu? Nggak ada. Karena Protestan itu hadir di abad ke-15-16 di tangan Martin Luther. Jadi ketika kamu menghina agama Islam yang kamu katakan muncul di abad ke-7, ini kamu mempermalukan diri kamu sendiri loh. Mungkin Nggak tahu juga dia malu. tidak menghina kok. Baca itu, saya kan baca itu di bawah itu, tuh. Saya kan baca, Bang. Ini. Saya ini kalau keras itu bukan berarti marah, bukan marah, tetapi saya ingin memberikan wawasan. Wawasan itu harus diberikan kepada orang-orang yang awam. Kenapa? Kasihan kita kalau mereka tidak ngerti. Gitu loh, brother. Ya udah lanjut, Mbak. Soalnya mungkin ada lain yang mau bertanya, gitu. Saya duduk Silakan, manis. silakan. Ya, silakan kalian bertanya saja. Bagi saya ya, saya lebih baik menjawab saja gitu. Ini ya Duhu dari tadi dibuka mic-nya. Silakan Bang. Apa Bang? Selamat pagi Bang. Suaranya kresek-kresek dia. Ya Duhu, selamat pagi Bang. Ini suaranya berisik di situ. Kresek-kresek. Ya Mas. Selamat oke, pagi silakan. Mas. Ya pagi langsung ke Uni. Ya Mbak Uni Rifa, Pertanyaannya. selamat pagi semuanya. Pagi, aduh. Jadi begini ya, saya mengamati tadi dari narasi Uni Rifa yang menyampaikan tentang saksi dan kata percaya. Gini yaduh, saya sudah selesai dengan Bang Jerry. Bentar, sebentar. Aduh, saya tidak mau buang-buang waktu. Kalau kamu ingin membantah, membatalkan, pakai antitesis ya. Saya tidak mau buang-buang waktu yaduh. Banyak sekali Oke. kerjaan saya. Saya Oke, terlalu udah. sibuk untuk melayani orang-orang yang bicara Oke, jadi dengan begini, saya mau tak uji. berdasar. Saya mau uji sebuah. Tunggu. Bentar. Kamu menguji? Oke, Iya, saya tanya, apa kredibilitas kamu menguji saya? Maksudnya kata-katamu. No. Apa kredibilitas kamu menguji saya? Semua orang memiliki hak ya mempertanyakan sebuah argumen. Saya yang juga Anda punya berikan. hak Iya, untuk kan? menerima pengujian dari seseorang. Kalau Nah, kamu tidak oke. punya kredibilitas, Oke. kenapa saya terima Saya kamu mau menguji tanya- saya? Saya mau Aduh, ingin mengerti tahu bahasa Indonesia nggak? Apa kredibilitas kamu menguji saya? semua orang berhak mempertanyakan apakah narasi itu Aduh. benar atau tidak. Kamu sedang berhadapan dengan saya. Saya berhak menerima atau tidak menerima orang yang ngobrol dengan saya. Apa Tadi kan kredibilitas saya kamu menguji diberikan saya? Kesempatan. Tadi saya diberikan kesempatan. Iya, Mbak. untuk bertanya, bukan menguji saya. Apa hak kamu menguji Oke, saya? Oke, saya mau lengserkan kata-kata menguji, tetapi saya mau Saya tahu. berkata, sekali lagi bahasa Indonesia dipahami sangat mudah ya. Uni Rifa di sini mau ditanya. Kalau kamu mau menguji boleh, asal kamu punya kredibilitas. Oke. Saya mau tahu kebenaran dari narasi Anda tadi. Oke. Anda tadi menyampaikan tentang saksi ahli. Itu ya. Akan digunakan di dalam bersyahadat. Aduh, Bentar ini dulu, orang bentar dulu. saya suruh kamu bertanya. Kalau kamu mau enggak. membantah bawa antitesis. Antitesis tahu data berimbang. Oke. Ini orang dari tadi nggak ngerti bahasa Indonesia kayaknya. Kalau Saya kalau Bentar. tidak juga kamu mengerti dengan bahasa saya yang singkat padat dan sangat terperinci ini, lebih baik saya Kalau dengan yang Anda lain. berbicara tentang Terlalu bahasa. ini 2 menit ya. Ini 2 menit waktu saya terbuang loh. dengar dulu. Kamu tahu nggak? Dengarkan Kalau seandainya dulu. saya sudah punya sertifikat untuk konsultasi, ini kamu buang-buang waktu saya untuk cari uang loh. Loh, emang hanya Kalau saya Anda yang psikiater ini sekali konsul. Oh iya dong, saya berhak atas diri saya sendiri loh. Kalau saya tidak mau berbicara dengan orang yang punya kapasitas, itu hak saya loh, menghargai diri saya sendiri loh. Saya tanya, apa kapasitas kamu menguji saya? Kamu adalah guru bahasa Indonesia. Oke, gini aja. Oke. Saya lengserkan sebuah kata yang saya menguji. Oke lah, mungkin Anda tidak menerima dengan kata-kata itu. Tetapi saya mau menguji sebuah kebenaran aja. Itu statement Menguji saya. kebenaran. Coba definisikan dulu kebenaran, silakan. Oke. Kebenaran itu adalah sebuah ya data yang benar-benar ada. Nyata. Menurut siapa? Menurut siapa itu? Kalau menurut perspektif Kristen ya menurut Alkitab kebenaran. Di mana? Coba tunjukkan di dalam Alkitab kebenaran adalah sesuatu yang benar-benar Oke. nyata. Di mana itu coba? Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus, dia menyatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi artinya kebenaran itu tidak bisa ditemukan di dalam diri di dalam diri manusia karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Jadi Oke, kenapa? definisi Bentar kebenaran dulu. dulu. Jangan kabur-kabur. Aduh. Kebenaran artinya adalah aku dan hidup menurut Bible.
Iya, Udah kita selesaikan menjelaskan. dulu. Gini loh ya kamu mengerti tidak sistematika dalam metode belajar mengajar? Inilah kalau kuliah bolos-bolos, sekolah bolos-bolos ya. Pahami dulu apa yang kamu ucapkan. Kamu sedang menguji kebenaran. Maka saya tanya apa definisi kebenaran? Kamu bawa definisi kebenaran dalam perspektif Bible kamu. Pertanyaan saya bertanya definisi kebenaran. Sementara Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Itu dia menyatakan dia kebenaran. Yang saya tanya definisi kebenaran. Oke, definisi kebenaran secara umum itu secara pandang perspektif Kristen ya. Secara umum sekarang kebenaran itu adalah sifat yang sesuai dengan fakta atau realitas. Itu adalah kebenaran. Menurut siapa itu? Menurut KBBI kah? Menurut jurnal? Tunjukkan KBBI-nya. Buka. Kita buka KBBI. Oke. Sabarlah. Mau bicara kata-katanya gampang. Oke. Kalian kayaknya harus banyak belajar bahasa Indonesia lagi ya, umat Kristen ya. Kalau masalah KBBI mah itu makanan sehari-hari itu. Oke, saya baca. Istilah kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuai sebagaimana adanya dalam kurung seharusnya. Itu tidak berat sebelah, lurus hati, dapat dipercaya, cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Berarti cocok dengan keadaan sesungguhnya ya. Nah, Oke. Itu definisi kebenaran udah paham ya? Betul. Oke. Kamu paham tidak teori 9 teori kebenaran oleh para ilmuwan? Oke. Bentar dulu. Tunggu dulu. Narasimu dulu. Ini baru KBBI. Kebenaranmu dulu. Kamu uji kamu siapa? Tunggu. Kamu siapa? Kamu dosen. Saya saya mahasiswi pendidikan agama Islam, mempelajari SKS definisi lalu berhadapan dengan orang yang tidak tahu saya siapa, apakah tukang cilok, tukang tambal ban, lalu bicara menguji kebenaran, dan tiba-tiba ketika saya tanya kebenaran, maka dia harus meng-cross check dulu dalam Google apa itu definisi kebenaran dalam KBBI. Artinya kamu baru tahu definisi kebenaran, artinya ada kesesuaian dengan realitas. Setiap klaim itu harus sesuai dengan realitas. Tiba-tiba kamu mengatakan ingin menguji kebenaran dengan saya. Mau tahu kebenaran yang Anda sampaikan. Mau tahu. Oke. Oke. Coba apa yang saya sampaikan tadi. Yang ingin Anda uji apa? Statement saya apa? Yang mana yang mau Anda uji? Oke. Dengar baik. Anda menyampaikan tadi ya tentang saksi ahli. Oke, mantap. Oke, bukan saksi mata. Maka saksi ahli mempunyai kewenangan dalam membuktikan ya data yang sesuai, yang berdasarkan yang terjadi atau peristiwa. Nah, saya mengatakan di sini, betul. Saya mau mengatakan di sini saksi ahli di situ sebenarnya ya tidak bisa menemukan sebuah data tanpa memiliki objek yang mau diteliti. Oke? Maka untuk menemukan sebuah data itu dia harus dulu memiliki bukti yang valid, yang bisa benar-benar terjadi. Contoh yang dimana seorang objek dalam sebuah peristiwa harus diidentifikasi, diidentifikasi. Oke, harus diambil sampel data-datanya, ya harus diambil. Itu saksi ahli. Kalau tidak ada itu, maka dia tidak memiliki data, dia tidak mendapatkan data, ya, dan dia tidak disebut sebagai saksi ahli kalau sebenarnya tidak ada itu. Nah, maka ketika Anda menyampaikan bahwa itu disamakan dengan saksi ahli dalam bersyahadat. Nah, maka saya mengatakan, ya, bagaimana Anda memakai saksi ahli dalam bersyahadat, padahal satu orang pun di dalam Al-Quran Anda itu tidak ada yang melihat Allah secara mata itu. Nah, inilah gobloknya. Makanya saya bilang, saya tuh membatasi diri ngobrol dengan orang-orang yang sok ngomong tapi nggak ngerti dengan apa yang diomongkan. Dari tadi saya dengan Jerry sudah sepakati bahwa kata saksi itu artinya bukan hanya melihat kejadian, tapi juga by analisis, by scientific,
baik pengujian. Yang dilihat bukan pembunuhannya, tapi objek-objek seperti yang kau bilang tadi. Bagaimana umat Islam? Pernahkah umat Islam itu meneliti Tuhan? Tuhan tidak terteliti, tapi umat Islam mengakui keberadaan Tuhan dari meneliti objek yang disebut dengan kalam Allah, yaitu Al-Quran. Inilah kadang-kadang kalau ngobrol dengan orang yang sok tahu dan sok pintar, di awal sudah dibatasi ini, tapi masih juga ngotot bertarung ini ya. Akhirnya blunder, mempermalukan diri. Pertama ya, tidak ada satupun saya dengan Jerry membahas, mempertentangkan, kemudian setelah saya jelaskan, kata saksi itu bisa digunakan untuk orang-orang yang tidak melihat kejadian pembunuhan. Orang yang bersaksi di pengadilan dikatakan saksi ahli, bukan berarti dia melihat pembunuhan. Opla, itu pahami itu dulu. Tapi dia menjelaskan bahwa pembunuhan itu terjadi, benar-benar pelakunya adalah si dia, karena dilihat dari gestur, dari hasil analisis. Itu namanya saksi ahli. Maka kami mengatakan bahwa Tuhan itu, Allah yang benar adalah Tuhan, Tuhan yang benar adalah Allah, karena kami meneliti Al-Quran, ciptaan Allah. Jadi udahlah ya dulu, kalau kamu tidak bisa membawa antitesis secara ilmiah, jurnal ilmiah, makalah, modul, buku, berhenti bicara dan bertanya saja sudah. Saya tidak mau membuang waktu, saya bilang. Saya downgrade ketika menghadapi kalian, capek saya harus berulang-ulang menjelaskan kepada kalian. Capek saya, maka tolong bertanya saja. Siapa yang bilang bahwa apa namanya, saksi ahli harus melihat kejadian pembunuhan? Seorang yang bersaksi tentang peristiwa pembunuhan, berarti dia tentang peristiwa pembunuhan, berarti dia tetap layar lah, jangan bira. Saya aduh ya Allah ya Rabbi, gini loh ya, saya ini punya keterbatasan ya. Saya tuh punya waktu yang tidak boleh terbuang. Pertama, saya sibuk ya. Sibuknya saya ini sibuk merubah peradaban ya. Merubah peradaban ini apa? Membantah semua penyesatan-penyesatan dari orang yang tidak bisa membedakan antara manusia dan Tuhan. Kalau ada orang yang tidak bisa bedakan Tuhan dan manusia, itu merusak peradaban. Saya merubah peradaban dari kerusakan menjadi betul sesuai dengan kajian saya. Ya, ada istilah ontologis, ada istilah epistemologis. Jadi saya ini sangat-sangat sibuk dan tidak mau membuang waktu saya. Saya hadir di sini bukan dengan apa namanya, dengan mohon maaf ya, dengan tidak ada usaha. Saya baca beberapa literasi, tiba-tiba saya harus menghadapi orang yang tidak bawa literasi tapi bawa otak ceteknya sendiri. Saya tidak mau. Saya tidak mampu menghadapi kamu ya Du'u. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, saya akan menang menghadapi orang-orang pintar, tapi saya akan kalah menghadapi orang-orang BODOH. Ya, apa arti orang BODOH? Ada orang-orang yang tidak punya dasar tapi sok tahu tentang apa yang diucapkan itu, tapi tidak ada dasarnya, tidak ada pensupport dari apa argumentasinya. Ini orang sok tahu. Yang kedua, orang jahil. Orang jahil mengamalkan sesuatu tanpa dasar, mengada-adakan sesuatu. Ini kamu termasuk dari itu, karena dari tadi kamu tidak menampilkan literasi apapun. Saya bertubi-tubi menampilkan beberapa data, sementara kamu tidak mengimbanginya. Jadi buat apa saya diskusi dengan kamu? Diskusi itu adanya transfer knowledge. Saya ingin transfer knowledge. Kalau saya ternyata dibantah, tolong yang membantah saya transfer knowledge ke saya, jangan transfer kebotolan. Dari tadi kita sudah sepakati kata saksi yang dibahas sama Jerry dari tadi. Saksi itu bisa digunakan untuk para ahli yang mengidentifikasi kejadian ini bahwa betul si pembunuhnya adalah dia. Bukan berarti dia melihat si pembunuhnya itu, tetapi dari hasil penyelidikan. Kami juga begitu, kami adalah saksi yang menyatakan Allah adalah Tuhan, bukan melihat Tuhan, tapi hasil penyelidikan, hasil pengajaran dan pendidikan. Tolonglah berusaha jadi memanusiakan. Saya bukan begini, aduh, kalau kamu tidak bawa data, udah terima kasih ya. Saya lagi enggak tertarik berbicara dengan orang botol. Bertanya saja non muslim ya, buang-buang waktu, bikin emosi aja, bikin tambah bodoh. Jangan memelihara kebodohan teman-teman. Aduh, Mustara ini siapa ini? Mustara, selamat pagi Bang.
Bertanya saja yang Ya, yang oke. Kristen kalau awam bertanya saja, kalau berilmu pakai data, diskusi baik-baik. Kalau lebih hebat dari saya bantah gitu loh. Oke, aku tanya ya. Ya, jadi Tuhan di Alkitab itu menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan. Jadi ya, siapapun di neraka adalah makhluk yang sedang dihukum oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa AWBT kakinya tidak di neraka? Ya, padahal Tuhan di Alkitab menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan. Nah, dalam buku ini 4470 itu Allahmu masuk kakinya di neraka. Jelas ya. Padahal Tuhan di Alkitab menciptakan neraka untuk menghukum iblis dan setan-setan. Udah. Ya, jawab itu Pak. Yo. Oke, jawab. Allah Subhanahu wa taala menginjak neraka bukan berarti Allah punya kaki berbulu seperti kaki kamu. Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah masuk neraka pun apakah Allah tersiksa? Tentu tidak, karena Allah adalah pencipta neraka, tapi Allah tidak akan masuk karena Allah tidak butuh tempat. Kami tidak pernah memahami teologi sebodoh itu. Yang harusnya kamu pertanyakan itu, kalau Tuhan saya kakinya menurut kamu masuk neraka, kenapa Tuhanmu malah masuk neraka? Tuhanmu sendiri masuk neraka loh. Turunnya Kristus ke dalam neraka. Ini Tuhanmu kok masuk neraka ini? Sak badannya ini, rambutnya masuk neraka, bulunya masuk neraka, ginjalnya, jantungnya masuk neraka ini, kulitnya melepuh ini dalam neraka ini. Kalau Oke, Tuhan so. saya maksudnya menginjak neraka artinya menciptakan dengan kakinya neraka, bukan berarti kakinya berbulu seperti kakimu. Tapi Benar, itu adalah benar. makna alegoris, harus ditakwil. Ya, sementara Tuhanmu sendiri masuk neraka jahanam ini. Mana Melepuh ayatnya? ini, bergerak. Ini turunnya Mana? Yesus Kristus ke dalam neraka. Nah, Ini. itu kan Nah, tulisan dalam manusia. teologi Kristen peristiwa turunnya, lo kitabmu sendiri tulisan manusia kok. Nah. Dalam teologi Kristen peristiwa turunnya Kristus ke neraka, Descensus Christ of Inferos atau peristiwa geger neraka adalah peristiwa lawatan mulia Kristus ke neraka yang berlangsung pada selang waktu antara wafat dan kebangkitannya. 3 hari Tuhanmu dalam neraka ngapain? Terus? Melepuh. Baca terus. Hei, kitabmu sendiri ciptaan orang. Ini orang Kristen yang bilang Kristus Oke. diyakini turun ke neraka membawa anugerah keselamatan. Oh, membawa Oke, anugerah betul. keselamatan di dunia aja dia nggak selamat kok. Nggak Jadi bisa. kamu ya, kalau kita baca kita dalam 1 Petrus pasal 3 nomor 19 teman-teman ya. Ini orang-orang ini kadang-kadang saya malas ngomong dengan orang-orang oneng ini. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Pertanyaan saya, kok kamu punya parameter neraka tempat disiksa makhluk, kenapa Tuhanmu malah masuk neraka? Aku jawab ya. Aku Jawab, Tuhanmu masuk neraka Oke. ngapain? Oke, Melepuhkan pertama diri. ya. Oke, pertama, Yesus naik ke surga. Banyak saksikan oleh banyak orang. Yang masuk neraka Nah, ini dibahas kemudian- dulu. Ngapain di neraka? Piknik, Loh. jalan-jalan. Kamu Cari belum jawab cari ini, cari kulit, Kamu- cari kulup. Kamu jawab. Kamu yang bilang tadi, ketika Tuhan menciptakan neraka, maka yang masuk neraka pasti untuk disiksa lah. Tuhanmu kok ngapain masuk neraka? Nggak ada kerjaan Tuhan lu. Tuhan kok masuk neraka? Cari kulup. Yesus naik surga. Sementara belum ada bukti naik surga. Nggak ada. Ngapain Tuhan saya naik ke surga? Tuhan saya menciptakan Betul. surga. Lu pikir Tuhan saya butuh surga? Itu Tuhan lu kan tuh yang butuh surga. Tuhan lu butuh banget sama artinya- surga. Tuhan lu butuh banget sama surga. Berarti Tuhan lu itu artinya- membutuhkan sesuatu. Ini Tuhan lu artinya- kenapa sih? Lu Iya. gila Artinya- lu, kata si Loli artinya anaknya kita tidak Mirjania. menggunakan Ini Anissa. Tuhan. Dan selama di Iya, neraka, Anissa, kalau kakinya semuanya Allah masuk di neraka neraka karena Allah kakinya. menciptakan neraka dan Sampai kaki Allah dulu. tidak berbulu seperti kaki Tuh, Tuhanmu yang yang berbulu ketemu itu. dengan kita. Lah Tuhanmu kok sak badan-badannya masuk neraka? Loh, dia naik surga. Loh, Tuhanmu naik sak surga. badan-badannya masuk Dia neraka di loh. dasar manusia. Sak bulu-bulunya loh, Surga. rambutnya masuk neraka, bulunya masuk neraka, ginjalnya masuk neraka, jantungnya masuk neraka. Surga. Iki piye? Tuhanmu sendiri masuk neraka sak badan-badan utuh loh. Ngapain? Piknik, jalan-jalan, cari sundal, cari naga, cari lendir. Ke neraka kok jalan-jalan Tuhanmu itu piye toh? Karena kamu ngomong selesai Hei, dulu. Aku kalau ngomong, kamu ngomong aku. Tuhanmu kok masuk neraka Ki? Udah belum? Hei, ngomong Oke, asal jangan ngomong ngomong asal sekarang. meludah aja ini orang Oke, nih. Nggak malu ya kamu ya? ngomong. Ketika kamu sendiri memberikan Itu parameter, Tuhan menciptakan Hadis. neraka untuk manusia disiksa. Lah Tuhanmu yang manusia mati, rohnya masuk neraka jahanam kok 3 hari 3 malam kok. Jawab ya. Tiba-tiba Aku jawab bangkit ya. katanya masuk ke surga. Tuhanmu Aku butuh jawab. banget jalan-jalan kayaknya Nah, ke neraka habis itu ke surga. Ini Tuhan atau apa ini? Traveler ini. Big packer ini Tuhan lu.
Tadinya tinggal di Taman Eden bersama Adam, tiba-tiba berantem sama Adam, terus pindah ke surga. Mana ada lumpuh? Diajak kapan saya lumpuh? Oh, lumpuh. Oh bisa dong. Oh bisa dong. Oh, jalan bisa dong. Oh, bisa. Bisa. Sakit hati ya, sakit hati banget. Oh lari keliling, keliling kamar. Oke. Mau lihat kamar saya, oke. Oh sakit hati banget. Ayo mau loncat sama saya. Yuk loncat. Sakit hati, pedih hatinya, ginjalnya sakit, jantungnya meledak, kepalanya pusing. Melihat saya, ternyata saya anda lumpuh. Ternyata saya bisa jalan. Ternyata Tuhannya masuk neraka jahanam. Sak badannya Tuhannya masuk neraka jahanam. Takut, sedih, menangis. Malam ini nggak bisa tidur. Seminggu nggak bisa tidur kan? Karena menghujat agama lain, ternyata tertampar sendiri dengan agamanya. Tuhannya masuk neraka jahanam. Tuhan lu kenapa? Kenapa Tuhan? Unirifa lumpuh. Kok bisa jalan? Kaget dong, sedih banget ya. Di situ buktikan. Udah turun kau. Malu kau kan? Karena malu kau kejang-kejang kau akhirnya. Kau bilang aku lumpuh. Kau tengok aku udah bisa pargoe. Bikin malu aja. Bikin malu umat Kristen kau. Tuhan kok masuk neraka jahanam. Ngapain Tuhan lu? Jalan-jalan. Pasti abang bawa sana amis sama aneh aja kalian ini ya. Kalian tuh lucu loh. Tuhan kalian masuk neraka jahanam kok. Assalamualaikum Kak Rifa dan Kang Suret. Waalaikumsalam. Salam kenal Kak, mantap Kak. Lumpuh. Sejak kapan gua lumpuh? Warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, itulah oten teman-teman. Mereka punya parameter, yang parameter itu sendiri menghancurkan doktrin mereka gitu loh. Mereka bilang Tuhan menciptakan mereka untuk tempat disiksa lah. Tuhan usah badan-badan masuk neraka. Giliran udah ketampol data tiba-tiba bilang saya lumpuh. Giliran saya lari langsung pasti nggak bisa tidur itu orang itu. Waduh gila, si Rifa ternyata bisa jalan. Sama ini aku tertipu oleh pemberitaan oten laknatullah yang mengatakan si Rifa lumpuh. Dasar kurang ajar kawan-kawanku penipu semuanya kan gitu kan. Jalur langit, selamat siang. Halo Bang. Yesus masuk neraka ya. 1 Petrus pasal 3 nomor 19 Bang Cilukba. Yesus masuk neraka. Ini yang baru naik dulu nih, jalur langit ini agamanya apa Bang? Halo, mau naik ditanya-tanya malah diam. Halo, jalur langit, selamat siang. Inilah oten ya. Saya bingung loh Bang Gucang. Mereka ini kayak tidak bisa. Bentar Bang Jalur Langit. Bentar. Yang saya bingungkan itu adalah ketika di depan, benar kata Allah yang maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Kata Allah begini. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Si user 9123 ini dia bilang nenek peot lumpuh. Dia padahal baru lihat saya lompat-lompat dan dia bilang saya lumpuh. Inilah kenapa saya bilang nanti suatu saat kalau Yesus datang ke dunia dan ditampar mereka satu-satu, saya bukan Tuhan. Mereka tetap bilang, "Iya kamu pokoknya Tuhan." Udah lihat lo pakai mata kepalanya saya lompat-lompat barusan dan dia bilang saya lumpuh. Artinya begini teman-teman, inilah ketika doktrin itu telah menutupi otak. Walaupun kita katakan enggak bro, saya itu punya kaki bro, enggak pokoknya kok enggak ada kaki. Ini loh kaki saya letakkan kaki di mukanya kan, enggak ini bukan kaki, pokoknya kok enggak punya kaki. Nah kalau sudah itu kita enggak bisa lagi melawan ya teman-teman. Ini namanya adalah orang yang sudah membabi buta. Jelas-jelas saya barusan jalan kaki, lalu dia katakan saya lumpuh. Untuk apa coba dia begitu? Sebenarnya dia sedang menghibur dirinya. Jadi dengan begitu dia menstimulus ke dirinya, pokoknya si Lipa lumpuh, nggak peduli deh walaupun saya bisa jalan sama sekali dan saya menikmati kehidupan dengan bersepeda, naik sepatu roda, saya diving, saya berseluncur di pantai. Dia tidak peduli itu karena yang pikir dia pokoknya si Rifa lumpuh. Dia menenangkan dirinya dengan mengatakan Rifa lumpuh. Padahal saya udah senang-senang kemana-mana. Jadi orang-orang seperti ini patut dikasihani sih. Ya, lanjut yang lain Bang Jalur Langit silakan. Iya, jadi betul kata Umi tadi ayat yang dibaca itu dengan taballahu qulubihim, hatinya itu terkunci gitu. Wala sam'ihim, pendengarannya itu bukan berarti tidak mendengar gitu. Wala absyarihim, matanya itu melalak itu melihat. Tapi ya begitulah mereka itu. Silakan Jalur Langit. Silakan Jalur Langit apa? Iya Bang Syarif, Bang Syarif, Profesor Syarif. Assalamualaikum Bang. Terima kasih host.
Saya numpang Parkuna. Agamanya apa dulu bang? Islam, alhamdulillah Islam. Ya. Masih berisik Saya bang. numpang Parkuna aja dulu bang, lagi di rumah makan. Ya, Bang, mendingan turun Bang, aja bang. Nggak ada turun dulu setnya aja untuk ya, persen. biar orang Kristen Ya. naik ke atas ya. Ya jangan dulu minta naik lah, yang aduh kalau Islam semua apa gitu loh. Ngerti lah teman-teman. Yang Bang Kristen Kucang lah naik, Monyet, ya. Bang Kucang Monyet, udah kasih Ya, alamat nih. belum ke saya? Alamat apa lagi nih? Bang Kucang Monyet kemarin waktu Apologet Award itu dapat Sudah. Oh, udah. Ada yang Sudah. belum saya kirimkan tas berarti, yang dapat nominasi tapi belum saya kirim tas. Tanyain sama Tuan Raja Dolar dong alamatnya, sama nanti udah saya tanya itu. Ya Bang ya, ada tas yang belum dikirim. Langsung saja masuk di gomalnya ini. Nggak dibalas-balas. Saya juga jarang masuk. Langsung Saya masuk nggak di dapat atas ini. di gomal. Bang Suret Yang nggak dapat, Bang Suret nggak dapat. Bang Suret dapat yang lain mungkin dari Allah. Padahal Lanjut, kan, lanjut. Silakan teman-teman di bawah Padahal ya. saya kan- Teman-teman di bawah. saya ini kan nominasi profesor debat. Iya, profesor terganteng sejagat maya. Ya, gitulah teman-teman. Kadang lucu sekali dengan kawan-kawan kita Kristen ini ya. Saking putus asanya, kan Tuhan menciptakan neraka untuk tempat disiksa, itu kaki Tuhanmu. Nah, Tuhannya sebadan-badan masuk neraka ternyata. Nggak malu dia. Ya, yang Ada saya ini. lihat itu serentak mereka itu untuk mengungkapkan. Si Dev ini. Ya, dalam beberapa tempat saya lihat mereka menanyakan itu semua. Di saya menanyakan situ, di sini menanyakan situ. Kayaknya ini memang ada kompak-kompakan ini mereka. Ya, nggak apa-apa, kita juga kompak. Itu kitabnya kan 1 Petrus mengatakan Tuhannya masuk neraka udah. Itu kemarin tadi malam pertanyaannya si Rudi sama Ustadz PI itu Yang mana? saya Yang lihat barusan? iya yang barusan kaki Sering ini bang di bawah. tadi Tapi malam kan itu percuma dibahas sama pendeta si Rudi ya ke roomnya Ustadz PI. Nggak mempengaruhi iman Islam itu. Kita nggak sebodoh mereka. Makanya Kita di tahu sini sama dia- ya lamu takwilahu ilallah. Dia dipertanyakan lagi di sini, makanya dia Itu sudah kujawab tadi bang. Sebelum Uniripa naik itu sudah dijawab. Saya sudah Dengan dengar itu pertanyaan- Bang Kucang menjawab. Ya, sama orang-orang saya itu Tapi kan udah masih tutup tetap semua aja sama itu. iblis. sama saya Telinga juga sudah saya ditutup. jawab. Kalau itu kan alegoris, perumpamaan. Oh enggak. Oh, jadi kamu nggak mau kalau di kitab suci itu ada perumpamaan. Berarti Tuhan kalian binatang, saya bilang. Di Wahyu ya kan. Susah sih. Kan orang-orang kayak gitu kan udah ditutup telinganya. Tapi udah kalau ditutup dua Kristen matanya. dinaikkan bang. Ini ada Dep, ini Selajeng Ibul. Selamatkan siang, selamatkan pagi, selamatkan sore, selamatkan malam, selamatkan dirimu dari kesesatan. Tuhannya Yesus memberkati Dep. Halo Dep. Dep. Waduh. Hilang dia. Dev. Jangan jeda, Dev. Jangan report, Dev. Nge-report kan? Nggak pernah ya nge-report di sini. Halo. Ya, halo. Selamatkan siang. Gimana, Dep? Aduh. Ya, halo. Gimana, Dep? Halo. Ada suaranya, Dep. Tapi suaraku didengar tidak? Halo, Dep. Suaraku ada tidak, Dep? Suaramu masuk. Dep, Ya. buangin setnya, Dep. Buangin setnya kalau jelek. Gimana, Dep? Tadi putus jaringan. Katanya yang gimana? Kabarmu dari tadi saya ngomong panjang saya lebar. disuruh bertanya kayak ini Tidak. atau gimana? Ya, silakan bertanya. Oh, ada dosen di sini. Ini yang saya mau tanyakan, selama ini saya tanya kepada Islam gitu loh. Pertanyaan saya,
bagaimana membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar diutus, dan bagaimana membuktikan bahwa isi Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah semesta alam. Sebab kesaksian tentang Muhammad dan Al-Quran hanya kesaksian tunggal sepanjang hidupnya. Silakan. Oke, bagaimana menentukan Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang benar? Lihat dari perbuatannya dan juga lihat dari riwayat. Apakah dia pernah berdusta seperti Paulus? Tolong di-mute dulu Bang Kucang, mute. Kalau saya secara pribadi pakai otak, ketika ada dua orang mengaku sama-sama datang dari kepolisian, saya akan meminta surat tugasnya. Saya akan menyelidiki apakah betul dia penipu atau apakah betul dia seorang polisi atau penipu. Maka saya akan mencari tahu untuk lebih lanjut. Oh, saya akan tanyakan sama orang-orang ini, kalian kenal nggak sama orang ini? Siapa sih dia? Oh, dia ternyata dulu perampok. Kok jadi polisi? Nah, ada yang bilang, oh dia adalah orang baik. Oh, bisa jadi polisi. Maka caranya begitu. Nah, karena kita tidak sejaman dengan mereka, kita lihat riwayat-riwayat. Nah, contoh, kenapa saya tidak bisa menerima Paulus sebagai rasulnya Yesus? Karena Paulus sendiri penipu. Siapa yang bilang? Yesus. Yesus yang mengatakan. Dari mana saya tahu? Dalilnya ada. Yesus berkata, hati-hati dengan kemunafikan lagi Farisi. Munafik itu penipu. Orang munafik itu artinya menafikan. Orang yang berkata tidak benar. Nah, Yesus sendiri memperingatkan, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Tidak ada. Yesus berkata, hati-hati dengan kemunafikan orang Arab. Nah, Nabi Muhammad SAW secara by riwayat itu tidak pernah ada satupun diksi beliau menipu, berbohong. Bahkan justru ada riwayat yang mengatakan orang kafir sendiri ketika berpergian itu justru mempercayakan harta bendanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi sementara Paulus adalah penyisam murid Yesus, pembenci dan juga adalah pengkhianat. Ya, pengkhianat juga. Kenapa saya katakan pengkhianat? Pengkhianat agamanya lah. Dia adalah Farisi yang menggunakan hukum Taurat, tapi tiba-tiba mengajarkan hukum Taurat kepada orang-orang di luar Israel. Sementara hukum Taurat sendiri menurut Musa itu untuk keturunan Yakub. Tiba-tiba dia mengajarkan hukum Taurat kepada orang berkulub. Dalam kitab Yesaya sendiri, dalam kitab Kejadian dan Perjanjian Lama, orang yang bersunat itu harus mati. Tiba-tiba Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, sementara dia adalah awalnya penjahat besar. Ya, penjahat besar. Jadi saya lihat dong, kalau residivis yang bilang ini ada residivis, ini ada orang yang tidak pernah masuk penjara, tidak pernah berbohong, datang kepada saya membawa ke berita, saya tidak perlu lagi pertimbangkan ini yang benar dulu nih. Nanti kau penipu, kau pendusta, kau residivis, kau mantan napi kau, kan gitu. Jadi kalau ada mantan napi, saya harus selidiki dulu bagaimana cara dia. Oh, benar nggak dia? Nggak mungkin dia benar. Kenapa? Karena dia banyak bohongnya. Contoh, dia mengaku dipilih Yesus dalam kandungan. Sementara kalau memang Yesus memilihnya dalam kandungan, kenapa Yesus hanya memilih 12 murid? Padahal dia sejaman dengan Yesus pada waktu itu. Makanya akan dilihat, oh ini orang penipu, ini pendusta. Nabi Muhammad ada tidak riwayat yang mengatakan dia pernah berdusta? Satu saja. Masa nggak ada yang mampu menunjukkan Nabi Muhammad berdusta padahal banyak pembencinya waktu dia hidup? Kan gitu. Nah, yang kedua adalah bagaimana membuktikan Al-Quran adalah kitab Allah? Allah sudah tantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli. Ya buktikanlah 1400 tahun lalu, mau pakai AI kalian kek, mau pakai dukun kek, pakai setan kek, ada nggak yang udah mampu meniru Al-Quran seperti kitab kalian yang banyak ditiru? Makanya ada apokrifa. Nggak ada. Kalau buatan manusia pasti bisa ditiru, kalau ciptaan Tuhan tidak bisa ditiru. Jadi cara menentukan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang benar, kita lihat. Tradisi Semitik mengatakan bahwa Nabi itu hanya menyampaikan firman Tuhan, bukan berpendapat sendiri. Paulus banyak berpendapat sendiri. Sementara Nabi Musa itu menyampaikan firman Tuhan. Kemudian nabi-nabi yang terdahulu itu bermukjizat dan bernubuat. Kemudian Nabi palsu juga bermukjizat. Maka patokan kebenaran bukan karena mukjizatnya. Dan kemudian nabi-nabi seharusnya itu adalah orang-orang yang diberikan Tuhan kekuatan untuk mengajarkan. Nah, bahkan sekelas Yesus pun tak berhasil mengajarkan kampung halamannya. Lihat Musa. Musa memperkenalkan kepada Bani Israel dan Yahudi tentang hukum Taurat. Mereka berteguh-teguh menggunakan hukum Taurat. Lihat Yesus. Yesus katanya menginjili orang di Yerusalem, sekampungnya aja mayoritas menjadi Kristen. Aneh juga kan, padahal dia adalah Tuhan itu sendiri. Nabi Muhammad lihat kampung halamannya, mayoritas menjadi Islam. Bahkan Islam sampai kemana-mana, berhasil beliau menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Inilah bukti kalau beliau bersama Tuhan. Dan lihat ajarannya. Kalau dalam ajaran Nabi Muhammad SAW tidak ada penumbalan manusia untuk penyelamatan. Kalau pengajaran Kristen yang dibawa Paulus ada penumpahan darah untuk pengampunan. Apa bedanya dengan ajaran Dewa Molok, penumbalan manusia?
Maka kalau kita melihat ajaran iblis, lihat kesamaannya. Dan ajaran para nabi-nabi terdahulu tidak pernah mengatakan Tuhan jadi manusia. Ajaran Yunani mengatakan Tuhan itu berubah jadi manusia, bisa seperti Zeus dan Osiris. Maka bisa kita buktikan mana pengajaran yang betul, mana pengajaran yang tidak betul dari hasil analisis pembelajaran secara historis, secara akademis ya, menggunakan pendekatan bahasa, menggunakan pendekatan sosial dan menggunakan pendekatan antropologi begitu. Maka kita akan tahu siapa pembinasa keji. Dan by the way, kalau seharusnya Anda sebagai Kristen, harusnya Anda percaya dengan kitab Anda bahwa pembinasa keji itu adalah orang yang menghapuskan korban bakaran. Nah, coba saya tanya, orang Kristen masih ada korban bakaran nggak? Nggak ada. Maka ternyata kita lihat dalam riwayat nubuatan Nabi Daniel, pembinasa keji itu adalah orang yang menghapuskan korban bakaran. Dan ternyata Kristen adalah ajaran yang mengikuti orang yang menghapuskan korban bakaran. Kita akan baca teman-teman, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan, itu ada 1290 hari. Ntar jadi, nah dalam Matius pasal 24 nomor 15, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, berarti Daniel menjelaskan siapa pembinasa keji. Siapa dia? Mereka yang menghapuskan korban bakaran. Apakah umat Islam menghapuskan korban bakaran? Tidak, umat Islam tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Umat Islam membenarkan bahwa hukum Taurat untuk Bani Israel. Umat Islam adalah umat yang menjalankan hukum dari Nabi Muhammad, dari Al-Quran yang relate dengan hukum Taurat. Begitu. Jadi gitu caranya mengetahui bahwa Nabi Muhammad Nabi benar, Paulus Nabi palsu. Atau Al-Quran adalah kitab suci, sementara Bible adalah karangan manusia gitu. Apa yang Anda sampaikan tadi sama sekali tidak bisa menunjukkan suatu bukti kuat bahwa Muhammad itu benar-benar Nabi. Tetapi jawaban Anda itu hanya menurut berdasarkan Anda. iman Anda. Kan begitu kan? Bukan, berdasarkan data. Sebentar dulu, saya kan gantian. Ini data-datanya gimana ini? Gantian. Ini loh Pak, kalau diskusi itu jangan curhat sama saya. Saya ini tidak mau membuang-buang waktu saya sama orang yang ketika bicara cuman modal air ludah. Ya. Kan Anda bilang ya. Itu kan menurut iman Anda. Anda nggak tahu saya kutip kitab Anda dari tadi. Matius. Itu iman siapa? Iman saya atau iman Anda? Loh, gini loh. Ini iman siapa nih? Saya tanya nih. Matius ini kitab atau iman nih saja? Jadi saya tanya, Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kamu tahu tidak kata Daniel pembinasa keji? Orang yang telah meniadakan hukum bakaran. Saya tanya sama kamu. Ini iman siapa? Iman kamu atau iman saya? Sebentar dulu, jangan kemana-mana ke Daniel lah kemana lah. Ini tentang, tolong dong, argumen saya bantah. Ada nggak Nabi Muhammad ada Nabi Muhammad riwayatnya berdusta? Bagaimana pendapat kamu terkait tentang dalil yang saya bawa? Yesus mengatakan hati-hati dengan kemunafikan lagi Farisi, yaitu kemunafikan orang-orang Farisi. Bagaimana pendapat kamu tentang kedustaan Paulus? Loh, bukan begitu. Saya mau kamu kepada pembahasan saya. Kok malah curhat kamu? Bagi kamu atau kamu bilang begini, saya tidak mengerti dengan kamu, itu urusan kamu. Saya tidak menerima, itu urusan kamu. Saya minta kamu tanggapi perkataan saya. Saya mengikuti alur Anda karena saya membuka tadi. Ya udah, kalau begitu berarti kognitif Anda yang tidak mampu. Maka saya persingkat. Oke. Bagaimana cara mengetahui Nabi Muhammad Nabi palsu atau tidak? Yesus yang ajarkan untuk membedakan nabi palsu dan penyesat. Nabi palsu ini adalah bapak segala dusta. Maka kita harus lihat siapa yang pernah berdusta. Nabi Muhammad pernah, tunjukkan dalilnya. Nah, kalau Paulus ada, kalau karena kemuliaan Allah oleh dustaku semakin melimpah, mengapa aku harus dihakimi? Artinya Paulus membenarkan kedustaannya. Kata Yesus, bapakmu adalah iblis. Dia pembunuh sejak semula dan dia bapak dari segala dusta. Maka pertinyi idilih ipiki Nabi Muhammad pernah berdusta seperti Paulus. Baru saya batal itu apa yang saya argumenkan. Saya tanggapi dulu. Tanggapi itu. Baik. Dusta. Anda mengkomparasi antara kerasulan Muhammad dan kerasulan Paulus. Kamu gitu?
Oke. Ya udah dengan ketuhanan Yesus saja. Oke, lebih rendah. Saya mau saya mau ganti deh. Saya mau mengatakan Nabi Muhammad selevel dengan Yesus ya. Yesus pendusta. Saya tunjukkan Yesus pendusta. Ya dong. Aduh, ini saya lebih tinggi. Saya lagi merasa terhina. Nabi Muhammad disetarakan dengan Paulus. Enggak, saya mau menaikkan level. Duh, ini orang nggak ngerti ya. Berdusta. Udah. Saya mau mengatakan Yesus bukan Paulus. Yesus. Aduh, gimana? Yesus, saya mau Yesus, jangan Paulus. Terlalu rendah Paulus. Yesus berdusta. Saya yang katakan. Justru itulah kesejajaran Muhammad yaitu Paulus dengan para rasul Yesus. Saya sudah ganti. Saya bilang Paulus itu tidak setara dengan Nabi Muhammad, bahkan dengan Bang Kucang Onyot pun tidak selevel. Bang Kucang Onyot minimal tidak pernah membunuh orang, sementara Paulus itu residivis dan pembunuh, tidak setara. Ya saya mengajukan ini baru bahwa saya khilaf, saya tidak mau menyetarakan Nabi saya dengan Paulus, najis. Saya mau menyetarakan Yesus dengan Nabi Muhammad tuh. Nabi Muhammad tidak pernah berdusta, Paulus pernah berdusta, Yesus pernah berdusta. Nih. Jangan lari-lari, Mbak. Loh, suka-suka saya dong, saya merasa terhina. Nah, Nabi saya disetarakan dengan Paulus. Bang Kucang Onyot aja nggak akan mau dia disetarakan dibandingkan dengan Paulus. Paulus napi. Bang Kucang Onyot pernah masuk penjara nggak, Bang? Katanya mahasiswi kok begini Bang cara Kucang. diskusinya. Ya, saya kan punya batasan juga. Saya nggak mau merendahkan diri saya menghadapi orang yang ini. Dengar ya, bahkan umat Islam sendiri tidak mau disamakan dengan Paulus. Paulus itu residivis, dia epilepsi. Iya, saya tanggapi dulu. Nggak mau, kami nggak mau samakan Nabi kami dengan Paulus. Dengan Yesus lah, kalau setarakan boleh lah, nggak apa-apa dengan Tuhanmu. Itu Tamir di atas apa? Kristen naik, silakan tanya aja. Ya kan saya sudah jawab. Oke. Ya kan saya tidak mau saya sedang mengkoreksi ucapan saya. Saya merasa terhina Nabi saya dibandingkan dengan Paulus. Profesor Suret aja belum tentu mau dibandingkan dengan Paulus. Berikan saya waktu 3 menit. Oke. Ya, tapi saya mau mengangkat yang saya bandingkan antara Yesus dengan Nabi Muhammad. Yesus berdusta, Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Bawa datanya yuk. Udah gitu aja. Kita mulai ya. Lanjut. Jadi kita jangan lari dari tema tadi untuk membuktikan bahwa Muhammad benar rasul atau Rasul Paulus benar rasul. Nah, itu pertama ya. Nah, Rasul Paulus diangkat. Aduh, ini orang punya telinga nggak sih, Bang Kucang? Merasa terhina. Saya sudah bilang, demi Allah, saya sangat merasa terhina ketika ya udah kalau gitu Anda nggak mau ngobrol sama saya. Loh, saya nggak mau kok. Kok Anda mau ngobrol sama saya tapi saya menolak, kok Anda paksa? Ditanya dong kalau gitu. Iya, nggak mau lah kalau saya tidak diikuti syarat saya mau menyatakan Yesus dengan Nabi Muhammad. Kalau nggak mau ya turun, saya berkuasa. Bahkan saya lebih tinggi daripada Yesus, saya bisa menurunkan Anda. Contoh, saya bisa turunkan Anda kan? Saya berkuasa di Komal ini karena segala kuasa di Komal ini telah diberikan kepada saya. Begitu. Saya berkuasa loh membesarkan Profesor Suret nih. Nah, lihat nih. Nah, hebat kan saya kan? Nah, Yesus berkuasa nggak melarang saya? Tidak menurunkan Anda. Coba dengan kekuatan Yesus Anda naik ke atas. Coba saya tantang Tuhan Anda ya. Tolong katakan kepada Tuhan Anda untuk menaikkan Anda ke atas. Saya punya kuasa menurunkan Anda. Gitu. Nah, gini saya jawab. Saya tadi memang sedang mengkomparasi dengan Paulus, tapi lama-lama saya pikir, ya Allah, kenapa saya merendahkan Nabi saya ya? Kok saya membandingkan Nabi saya yang mulia, yang tidak pernah berbohong, yang suci, mulia, dibandingkan dengan tokoh bernama Paulus yang digambarkan berdusta dalam Bible, dan seorang pembunuh, seorang nabi. Nabi saya bukan nabi, bukan pembunuh. Jadi saya tidak mau, beta tidak mau ngana menyamakan Nabi beta dengan Paulus. Beta lebih mau menyamakan Nabi beta dengan Tuhan Ngana, karena Tuhan Ngana itu Nabi beta juga. Ya, tetapi justru kalian ngoni semua menyatakan bahwa Tuhan ngoni itu berdosa di dalam kitab ngoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Ketimun. Sekarang kau merasakan bagaimana? Bentar, saya jawab typingan di bawah ya. Sekarang kau merasakan bagaimana hinaan yang kau dapat? Enggak. Siapa yang menghina? Gini Bun, itu di Nathan Juling itu di roomnya itu menghujat itu nampaknya Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau bisa hajar aja itu para oten itu habis-habisan. Bang, saya ada di sini. Karena itu Nathan udah habis-habis. Saya sedang berada di sini, saya fokus di sini. Saya tidak mungkin terbang-terbang ke sana kemari ya.
Enggak, Si Nathan Bun. itu sudah pernah diskusi Kalau dengan ada saya. oten di situ Bun, dihajar aja Bun. Ya, Bang, sekali lagi saya ulangi ya, Bang. itu dihajar aja. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang saya juga bingung. Teman-teman Muslim, saya ini berdialektika. Saya jawab dulu. Gini Pak, terima kasih atas sarannya. Nanti kalau ada waktu mungkin Uni ke sana. Itu aja Pak. Ada lagi yang mau disampaikan? Di room ini pun kalau bisa oten-oten hajar habis saja Bun. Jangan kasih ampun Bun. Gantian Iya, pula baik, Bun, jangan pula kita di para umat muslim yang ada di tempat Natal itu habis-habisan dia dipermalukan. Iya. Ya, terima kasih Ya, Pak. kalau- Terima kasih ya Bang ya, biar kita lanjut diskusinya. Saya agak Bun. tidak nyaman mendengarkan umat Islam itu mengadu-ngadu ke kami, karena justru kami akan menyalahkan kalian. Ngapain kalian masuk ke room Turunkan Bapak ya Pak. orang Kristen? Ya, Gak usah naik ke terima room kasih, Pak. Kristen lah. Gak usah naik ke room kasih, Pak. Kristen lah. Bagaimana mungkin saya membandingkan residivis, seorang nabi, seorang pembunuh, seorang ahli Taurat yang sesat menurut Yesus, ular beludak menurut Yesus, seorang munafik menurut Yesus, saya bandingkan dengan nabi saya Muhammad SAW. Jadi saya menganggap itu penghinaan. Maka lebih levelnya yang kalau memang mau membandingkan, ya bandingkan dengan Tuhannya Oten, karena memang Nabi Isa itu setara dengan Nabi, memang Nabi, bukan setara ya, memang Nabi dia. Nah jadi kalau kita mau berdiskusi, saya lebih bagus mengkomparasi antara Yesus dan Nabi Muhammad. Nah saya bisa membuktikan bahwa ternyata dalam kitab mereka Yesus digambarkan berdusta, konsekuensinya begitu. Kalau ingin tahu ya silahkan gitu. Saya tak mau naik ke room Kristen ya. Pertama mereka tak akan kasih saya kesempatan naik. Yang kedua mereka semua pengecut. Yang ketiga roomnya kayak binatang, room kandang hewan. Untuk muslim-muslim di bawah jangan lagi masuk meramaikan room oten. Kenapa kalian ke sana? Veronica, jangan kau debat-debat tentang Yesus dan Alkitab. Ya kau ajarilah kawan-kawanmu Veronica. Kawan-kawanmu yang mendebat-debat, kami bukan kami. Sebentar yuk teman-teman ya, yang Islam dulu jangan dulu naik lah, ngapain kalau Islam semua di atas itu apa gitu loh. Janganlah minta naik permintaan itu, yang Kristen lah dulu. Sudah banyak di atas itu. Itu bismillah Nah, Bang. Bismillah. Mungkin saya mau apa ya bicara ya, mungkin mau mundur. Silakan Prof Suret. Jadi teman-teman ini banyak ya, kalau nggak punya kemampuan silat lidah, jangan masuk room oten. Mereka itu mau menyesatkan ya, bukan mau mencari kebenaran. Ya, betapapun kalian itu punya pengetahuan keislaman yang mendalam, pinter bahasa Arab, punya dalil, tapi tidak mempunyai kemampuan silat, ya silat lidah, ya membalikkan jurus-jurus untuk menggiring, jangan, nanti kalian akan digiring. Contoh, semuanya saya ini profesor nih, tetapi ditanya pertanyaan dengan waktu 1 menit itu dengan 5 pertanyaan, itu maka Anda akan kelihatan bodoh karena nggak mampu menjawab. Ya pasti nggak bisa menjawab karena satu pertanyaan itu membutuhkan waktu. Dan untuk memahami pertanyaan, saya tahu kalau orang pintar itu akan mendengarkan dengan detail pertanyaan orang. Ya, orang pintar dan punya etika, apabila orang tanya, pasti akan mendengarkan dengan baik. Jadi orang pintar kayak apapun, kalau nggak mempunyai kemampuan silat lidah, mundur sajalah dari kancah silat lidah. Apalagi masuk kepada mereka yang memang betul-betul mereka itu ingin menggiring, menjatuhkan, menghina. Ya, belajar dulu sama Umripa. Sama profesor juga boleh lah ya. Sama profesor aja tuh. Tahu profesor ini dulu ya sama seperti kalian, digiring-giring, disuruh digiring-giring ya, dipukul-pukul dengan jurus-jurus pertanyaan bertubi. Nah,
Nggak Kalau tahu, kungfu terakhir lidah gimana, emosi. Prof? Gimana? Kalau kungfu lidah gimana ini? Baik, silat itu semua punya jurus. Ya. Ada pukulan beruntun, ada pukulan yang tajam, ada pukulan pura-pura, ada model angkat banting. Ya. Silat lidah ya. Iya, silat lidah kita ini bukan debat yang mereka bawa tuh. Ya, ya silat itu akan seperti itu. Nah, sekarang dipuji-puji dulu, habis dipuji dibanting, bam, itu biasa. Yang namanya silat lidah. Oke lah, gitu aja lah ya. Jadi memang nggak bisa hanya mengandalkan pengetahuan saja, tetapi memang harus tahu bagaimana menghadapi orang-orang yang memang kerjaannya itu adalah menggiring dan menyudutkan dan merendahkan. Terima kasih Uni, terima kasih yang lainnya, Kang Oyo, Kang Oyot. Ya. Tapi jangan itu, Prof. Terima kasih. Jangan menggunakan kata silat lidah, Prof. Karena silat lidah itu bermakna buruk. Karena silat lidah itu bermakna pandai berbohong. Nah, ya itu faktanya memang yang dilakukan oleh orang-orang itu. Udah bang, nggak usah ditambah-tambahin mengenai silat lidah. Jangan pakai kata silat lidah, jangan. Nggak usah ditambahin. Bermakna konotasi yang buruk gitu. Ya itu memang fakta yang mereka lakukan. Kalau gitu, Baik guru-guru, ini ada Terima kasih, Iceman sama Assalamualaikum warahmatullahi Wahyu Misteri Injil. Selamat siang Iceman dan Misteri Injil. Selamat siang. Shalom, selamat siang kakak. Oke. Selamat siang juga. Iya. Silakan berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan sama Nirifa atau yang didiskusikan? Tapi harus by data ya. Jangan malu-maluin Kristen kalian. Bang Aisman Silakan. atau saya dulu Bang Aisman? Saya dulu boleh, soalnya saya mau berangkat sebentar, mau tanya sama Uni. Uni Rifa, selamat siang. Halo, selamat siang Misteri Injil. Bukan Esmen. Esmen, saya Esmen. Muslim non Muslim? Saya pengikut Tuhan Yesus garis lembut, Uni. Oh, saya tahu ini. Lanjut. Uni, saya mau tanya, di surat Quran Al Imran ayat 19 tadi apa namanya? Sebentar. Al Imran 19 itu apa sih isinya? Agama yang diridai Allah Islam. Iya, agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Itu gimana maksudnya, Uni? Ya begitu, agama yang diridhoi Allah adalah Islam, yang lain tidak diridhoi, begitu. Oh ini nih bahasa Indonesia. Sesungguhnya agama yang diridhoi dalam kurungnya di sisi Allah hanya Islam, tidak berselisih orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang fakir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya sangat cepat hisapnya. Itu Uni, saya mau tanya, kenapa Islam itu agama yang diridhoi Allah? Kenapa itu, Uni? Karena datang dari Allah, dinul haq, dinul yang benar. Gimana, Uni? Sebenarnya pertanyaan ini jawabannya harus berdasarkan firman Allah, karena ini mempertanyakan kedaulatan Allah. Ketika Allah berkata, aku meridhoi Islam, maka ada pertanyaan, kenapa Allah ridho? Harusnya jawabannya dari Allah. Maka Allah berkali-kali mengatakan dalam Al-Quran bahwa agama Islam ini adalah jalan yang lurus, dinul haq. Jadi saya tidak bisa menjawab dari perspektif pribadi, karena saya bukan Allah. Sama begini, Uni, kenapa Uni mencintai anak Uni? Maka jawabannya adalah dari saya, bukan dari orang lain. Nah, ketika Allah meridhoi agama Islam, maka yang menjawab haruslah Allah. Di Al-Quran berkali-kali kita menemukan ayat bahwa Allah mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu adalah agama yang hak, Islam itu jalan yang lurus. Nah, itu alasan-alasannya kenapa diridhoi, dan dari Allah lah dinul haq itu. Itu saya pikir sudah jawaban yang ini ya. Saya tak punya jawaban lain lagi selain itu. Silakan. Oh, berarti itu artinya hak prerogatif datangnya dari sang khalik yang
yang meridhoi akan agama Islam itu. Syarat untuk menjadi orang Islam itu kan seperti apa itu ya, ada rukun iman, rukun Islam gitu ya Uni ya. Yang paling pertama sekali berakal, Bang. Karena agama itu untuk orang Islam, itu untuk orang berakal. Bahkan anak kecil yang orang tuanya muslim itu belum dikenai syariat Islam, tidak dikenai aturan Islam karena mereka belum berakal. ODGJ walaupun lahir dari keturunan Islam, ketika dia sudah ODGJ kehilangan akal, dia tidak dikenai syariat. Orang tidur tidak dikenai syariat. Jadi yang harus dikenai syariat adalah orang yang akalnya berfungsi. Jadi persyaratan pertama menjadi orang Islam harus berakal. Kalau tidak berakal ya percuma itu mengerti iman dan Islam kalau tak berakal. Oh ya, kalau secara normal gitu Uni ya. Kalau misalkan insan anak cucu Adam ini itu berakal gitu ya, seperti orang yang normal pada umumnya secara kognitif dan secara psikologi gitu nih. Berarti dia harus apa dulu itu nih untuk dinyatakan sebagai Islam nih? Ketika dia sudah punya akal, maka kognitifnya berfungsi, maka dia akan pertama sekali seperti yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah kepada Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Faqala ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Adam pertama sekali sebelum diuji dengan diberikan aturan, maka dia dialama dulu, belajar dulu. Wa 'allama Adamal asma, dan kemudian diajarkan kepada Adam asma. Kullaha summa aradahum 'alal malaikah, lalu dipamerkan kepada malaikat. Ambi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Diperintahkan kepada malaikat, sampaikan apa yang diajarkan kepada Adam. Maka malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengetahui apa-apa kecuali Engkau beritahu. Artinya apa? Untuk mengikuti syariat Allah, ketika Allah sebelum memberikan aturan kepada Adam, apa aturannya? Wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin. Ketika sebelum diberi aturan, diajarkan dulu. Sama naturnya manusia. Sebelum saya memberikan aturan kepada anak saya, anakku Arumi cantik, tidur harus jam 10 ya. Sebelum saya perintahkan dia tidur jam 10, saya ajarkan dulu bahwa kita itu kalau tidak tidur jam 10 lewat, nanti kita bangunnya telat. Artinya saya ajarkan dulu anak saya, baru saya kenai dia hukum. Begitu juga di Islam. Naturnya manusia saja begitu. Naturnya Adam dijelaskan dalam Al-Quran begitu. Maka ketika kita mau masuk Islam, diikat dengan aturan, apa yang dikatakan dengan akidah? Akidah itu dari kata aqada, ikatan kuat, ikatan yang sangat kuat. Akidah kita apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika saya berkata, saya percaya bahwa Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan, maka saya bersiap diri untuk diikat oleh aturan. Tapi saya harus belajar juga dulu sebelum saya tahu bahwa ikatan-ikatan itu make sense atau tidak. Maka saya harus alama dulu, belajar. Makanya ketika kami umat Islam yang lahir sebagai muslim, dari kecil itu tidak langsung. Kami mungkin secara doktrin kami percaya, oh kami Islam, iya saya Islam. Apakah saya wajib sholat? Belum. Nanti setelah saya belajar dulu, baru ada batasan kepada saya diberikan kewajiban. Setelah balik, maka kalau Anda ingin menjadi Islam, syarat pertama berakal, yang kedua adalah belajar. Gitu. Oh, karena dalam Islam sendiri, utlubul ilmu faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban. Ya, terima kasih Uni. Berarti yang paling, misalkan sudah sebagai manusia ini ya, sebagai Islam, berarti dia itu harus berakal. Yang kedua dia harus berakal sama berilmu. Sami atau lain itu Umi? Apa? Berakal sama berilmu lain atau sama? Beda. Berakal ini orang yang memiliki daya berpikir. Karena setiap manusia sejatinya Allah berikan natur memiliki otak. Apakah otak itu semua punya akal? Belum tentu. Contoh ODGJ punya otak tapi punya akal tidak. Contoh orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam otaknya, ada something yang salah dengan otaknya dikarenakan apa? Dikarenakan fase kehidupannya di dunia yang kena mungkin makanan yang tidak sehat, akhirnya Down syndrome.
Dan ada orang yang punya otak tapi dia cuma tertidur saja, otaknya masih ada di kepalanya tapi tidak berfungsi, yaitu tadi kehilangan daya dan kemampuan berpikir. Apakah sama orang yang bentar gitu sebentar, ya, saya jelaskan dulu. Akal adalah daya berpikir, otak adalah organ yang memiliki daya berpikir. Ilmu adalah pengetahuan. Sebenarnya ilmu dan pengetahuan ada perbedaan menurut para skolar. Pengetahuan itu adalah apa yang diketahui, sementara ilmu sudah menjadi konsep dari hasil pengetahuan. Pengetahuan Teori itu gitu ya. masuk ke korteks, bentar. Pengetahuan masuk ke kognitif, diproses oleh otak kita dengan fungsi-fungsinya, entah korteks, entah apa, silabus, bla bla bla, entah apa istilah-istilah itu ya. Diproses di situ, direkonstruksi di situ, keluar menjadi persepsi, itu disebut dengan ilmu. Maka para ulama dengan orang yang berpengetahuan itu beda. Saya punya pengetahuan, saya tahu dari cara membuat rendang. Apakah saya memiliki ilmu membuat rendang? Belum tentu. Saya bisa dikatakan berilmu dalam membuat rendang ketika saya mampu meramu, meracik. Tapi saya tahu belum tentu saya bisa, belum tentu saya mampu meramu. Karena yang membuat pertama sekali bukan saya. Jadi artinya berilmu dengan berpengetahuan itu cukup berbeda. Coba cari saja dalam ranah psikologi lah. Ilmu, pengetahuan itu berbeda. Uni kita lanjut ya Uni, melangkah ke langkah berikutnya, matur nuhun gitunya. Berarti kalau andai kata seperti itu manusia anak cucu Adam normal gitu, aya akalna, aya ilmuna gitunya. Ada akalnya, ada ilmunya, lalu dia tentulah seperti apa yang saya ketahui gitu, di komal-komal gitu. Maka seseorang anak cucu Adam itu haruslah dia bersahadat, maka dia akan menikmati akan rahmat dan rahmatnya Allah dari Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Nah, bentar. Abang harus tahu dulu ya, bahwa Allah memberikan manusia itu bukan cuma daya berpikir, akal dan hati nurani, tapi ada satu sisi yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada malaikat, adalah hawa nafsu, kecenderungan. Jadi ketika kita bukan malaikat yang bertanya ini. Islam yang jawab Islam, aneh juga ya. Dari mana kamu tahu kalau dia Islam? Misteri, kamu tahu dari mana? Dari cara bahasa dia ketahuan kalian bersekongkol. Bagaimana cara bahasa diketahui kalau dia Islam? Udahlah Iceman, ternyata kau Islam juga, cuman kau bersekongkol. Kenapa gitu sih Iceman? Misteri, bentar dulu Misteri. Biar Iceman sama Unirifa dulu Misteri. Untuk menipu. Aduh Unirifa, kok gitu? Misteri, kalau tidak suka turun saja. Aduh Unirifa. Kok gitu ya? Ternyata Islam yang bertanya pura-pura jadi Kristen. Astaga. Kenapa jadi tantrum itu? Pada hari terakhir banyak orang yang akan memakai namaku katanya. Udah, coba anak domba diam dulu. Tenang. Begini. Bang Iceman diam dulu. Biar. Iceman udah 100 pertanyaan kau tanya, gantian lah kalau berani gitu. Sebentar Kang. Gini teman-teman dengar. Sebentar, gitu. Di sini kau cuman mau teman-teman dengar ya. Kalau ada orang yang mengatakan aja, bukan mau bertanya. Ini terjadi di zaman Yesus. Aja, udah. Unirifa. Ini terjadi di zaman Yesus, teman-teman. Di zaman Yesus itu, Yesus dikatakan datang dari Beelzebul. Kalau ada orang yang membenci Yesus mengatakan Yesus datang dari Beelzebul, apakah betul-betul Yesus datang dari Beelzebul? Tentu kita katakan tidak. Sama, ada orang tidak kenal dengan Iceman lalu menuduh Iceman sebagai orang Islam. Apakah yang dikatakan dia benar? Tentu belum tentu. Kenapa? Dia harus mampu membuktikan. Dalam ranah perundang-undangan teman-teman, kalau ada tuduhan maka yang menuduh harus membuktikan. Nah, apakah si penuduh mampu membuktikan tadi? Tentu dia tidak bisa, karena yang dia butuhkan di sini hanya bicara untuk menghentikan diskusi saya dengan Iceman. Jadi saya sengaja biarkan dulu dia tantrum supaya kita menunjukkan begini loh umat Kristiani, bahkan dengan sesamanya saja dia tidak percaya, apalagi dengan kita umat Islam. Maka apakah kita diberi beban untuk melayani para oten-oten kopla? Tidak, buang-buang waktu. Makanya saya membatasi diri. Saya mau berdiskusi dengan orang yang bisa diajak bicara, selayaknya memanusiakan dirinya. Kalau yang cuman maki-maki, menghujat, nuduh-nuduh, ngapain kita hadapi? Mending kita lawan bocil sekalian di paut sana, ya kan? Begitu. Lanjut Iceman. Ya, sebenarnya Kang Kucang Onyot juga pernah ngundang saya di sini, mungkin lupa. Gitu saya tahu Anda, saya pernah diskusi dengan Anda Kristen.
Saha orang ya ta esok. Iya, dulu akunnya bukan Iceman, dulu pernah debat sama saya, debat keras juga. Tapi antum lembut orangnya, Anda baik. Ya terima Begitu, kasih Bang. kalau Begitu, masih Bang. diingat. Iya, saya masih ingat. Jadi orang Kristen kalau baik dituduh Islam, makanya itu pujian bagi saya loh. Jadi kalau ada orang Kristen lembut, santun dituduh Islam, saya mengatakan bahwa oh berarti menurut mereka Islam itu harus santun dan baik gitu. Jadi kalau ada Kristen yang frontal, wah ini Kristen banget nih, kayak kiamat Sofiatul nih, penghujat nih, Kristen banget nih. Maka mereka mengakui bahwa Kristen itu rata-rata penghujat. Mereka tidak terima kalau ada orang Kristen santun seperti Anda, akan dituduh Islam. Luar biasa Islam itu ya. Oke, saya tanya ya Uni ya, untuk kita ngelangkah lebih cepat lagi. Jadi kan kalau andai kata kita ngelihat bahwa agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Tetapi saya baca di QS Muhammad ayat yang ke-7 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, surah Muhammad ayat yang ke-7, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu. Ini pertanyaan saya gini Uni, apakah ridhonya Allah kepada insan manusia ini yang memeluk Islam itu karena Allah merupakan Islam agamanya gitu nih? Agama gini, agama Allah adalah agama Islam, bukan berarti Allah memiliki agama, karena agama itu bahasa Sanskerta dari aturan. Pemilik aturan adalah Allah, yang dikenai aturan adalah makhluk. Ketika Allah katakan aturan itu aturanku, apakah Allah kenai aturan? Tentu tidak. Kita ganti agama dengan aturan. Aturan itu adalah aturanku. Aturan itu adalah aturanku. Saya direktur. Aturan untuk siapa? Aturan untuk karyawan saya. Ketika saya katakan aturan itu aturanku, apakah saya dikenai aturan? Tidak. Tapi maknanya aturan itu datang dari saya, begitu. Saya jadi agak bingung ini. Menurut ulama-ulama yang saya dengar, kebetulan rumah saya ini kan dekat pesantren ini Uni. Nah, ulama-ulama itu selalu berkata kepada jamaahnya itu di masjid, berkata bahwa agama seperti tadi yang saya bacakan itu agama yang diridhoi gitu loh, itu Islam. Nah lalu saya menemukan surah Muhammad ayat yang ke-7 ini berkata bahwa apakah berpikir saya di tempat tidur sambil selonjoran, apakah Allah ini juga bersahadat, apakah Allah ini juga sholat? Saya sudah jelaskan tadi, jangan diulang dong, capek Bang. Enggak, jadi agak beda gitu nih keterangan Uni dengan kiai-kiai yang di sekitar saya itu. Oke, saya enggak tahu kiai-kiai, enggak, saya enggak tahu kiai-kiai Anda itu apakah benar-benar kiai atau hantu blau. Saya kan enggak jangan, enggak boleh. Saya nih dekat pesantren At-Taqwa Ujung Harapan Bekasi. Ya udah, coba naikkan kiainya di telepon sekarang, suruh naik ke sini. Apakah pernah dia mengatakan bahwa enggak berani saya Uni. Kan? Gini loh Bang, dekat pesantren saya, makanya sama saya ini jangan berbicara tanpa dasar. Kalau Anda membawa kiai, saya minta nama kiainya siapa. Oh, kalau Anda menuduh bahwa kiai itu mengatakan Allah punya agama, ya suruh naik kiainya biar debat sama saya. Bagi saya itu sesimpel itu Bang. Kami ini bukan berdasarkan kiai, berdasarkan keilmuan. Dan tidak semua orang terlihat kiai. Ini berarti melanggar itu apa yang dikatakan oleh baginda Muhammad, yang berkata ada 72 golongan dan hanya satu golongan yang akan masuk jannahnya Allah. Yaitu orang-orang yang mendengarkan apa yang dikatakan sahabat dan alim ulama. Ya, alim ulama artinya apa? Kiai artinya apa? Orang yang memiliki sanad akan ajaran-ajaran Rasulullah. Tunjukkan orang yang berbicara itu memiliki sanad kepada baginda Rasul Muhammad. Coba naikkan dia ke atas. Oh, berarti kiai-kiai di sekitaran musola dan pesantren dekat rumah saya ini nggak ada sanadnya? Ya mana saya tahu, makanya saya ingin tahu. Kenalkan dulu lah saya sama mereka. Wah, ngeri juga. Oh iya dong, saya kan nggak mau dibodoh-bodohi. Contohnya Anda tahu Mama Gufron. Mama Gufron itu banyak pengikutnya. Anda bilang dia ulamanya Islam. Anda tahu ulama Syiah, apakah itu ulama Islam? Saya kan nggak mau dibodoh-bodohi. Ketika ada orang yang berkata kiai itu kiai mana? Kiai Syukur. Saya kan bukan orang yang gampang menerima informasi bahwa menurut si A itu kiai, menurut saya itu kiai. Belum tentu Bang. Saya berpatokan kepada dasar daripada kiai itu. Kiai itu bicara atas dasar apa? Oke, terima kasih Uni. Berarti ini suatu kemajuan buat umat Islam.
ada pola pikir yang seperti Uni Rifa ini. Saya itu sorry. Itu bukan saya. Iya, saya mengapresiasi ini. Dengar. Ya, saya hanya menyampaikan. Itu bukan saya. Mengapresiasi justru. Bentar, itu bukan saya. Itu Islam. Itu Islam ya. Dengar. Iya. Nggak, diam dulu. Ini buat umat Islam nih. Dalam Islam itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatku tidak akan bersepakat dengan kesesatan. Kami diperintahkan untuk ikut jumhur. Kalau ada yang dipanggil ulama, Mama Gufron itu ya bisa bahasa semut dia tidak mengikuti jumhur ulama. Dia bisa dikatakan fasik keluar. Jadi kami umat Islam ini diajarkan wala tukadzab wala tusoddik. Kalau ada orang fasik datang kepadamu membawa kabar, wala tukadzab, jangan kau dustai, wala tusoddik, jangan kau benarkan. Anda adalah fasik, mohon maaf, karena Anda Kristen. Maka ketika Anda bawa informasi ke saya tidak bantah dulu kan, saya tidak bilang sesat dulu kan, itu kiai kan. Ada saya bilang kiainya sesat? Tidak. Tapi saya ingin tahu, ketika kiai itu mengatakan Allah punya agama, saya minta referensinya. Mana buktinya kalau betul kiai yang Anda maksud berkata seperti itu? Anda harus membawa data-data karena ini klaim. Kalau seandainya tidak ada, kenapa saya harus menjelaskan? Kenapa harus saya menanggapi? Maka saya minta bukti-bukti yang pernah Anda dengarkan bahwa ulama mana dari sebanyak ulama kami di Indonesia ini yang mengatakan Allah beragama, artinya Allah bersahadat. Oke. Dan saya diskusi sama beliau gitu. Terima kasih Uni. Berarti dari sini ada kemajuan besar adanya sarana TikTok ini untuk mengedukasi kepada umat-umat Islam bahwa tidaklah selalu benar dan tepat setiap perkataan-perkataan yang keluar daripada corong-corong masjid atau pondok-pondok pesantren. Kok tidak begitu gitu loh? Ini kok logical fallacy ya? Tahu tidak istilah strawman? Dulu nih. Saya nggak bisa terima itu. Ini fitnah ya. Ini fitnah keji sekali ya. Astagfirullahaladzim. Yang saya tidak percaya itu Anda, bukan ulamanya. Saya tidak percaya dengan omongan Anda, bukan pada ulamanya. Anda mengatakan ada ulama. Gini bang, Anda bilang tadi Anda Kristen santun, jangan tantrum ya. Saya bukan tidak percaya kepada ulamanya. Saya tidak percaya kepada Anda yang mengatakan ada ulama berkata ini dan itu. Anda yang tidak saya percaya karena Anda adalah orang Kristen. Ulamanya saya, apakah Anda jujur bahwa mendengar ada ulama berkata begitu atau jangan-jangan Anda bohong? Untuk membuktikan Anda benar ada ulama yang mengatakan Allah beragama dan bersahadat, maka tolong sebutkan nama ulamanya. Nama ulamanya siapa? Saya bukan berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersahadat, enggak. Saya berkata insan manusia ini yang bersahadat kan. Makanya saya mau perbandingkan tadi. Lalu saya mendengar juga Uni itu menyebut nama Buya Sakur, menyebut nama juga Abah Gufron kan kayak gitu. Buya Sakur, Abah Gufron. Kan Umi itu sudah menunjukkan dia bukan ulama. Yang bilang ulama siapa? Yang bilang dia ulama kan pengikutnya, bukan saya. Jadi gini loh, jangan Anda bilang pondok pesantren yang lain. Pertanyaan saya, ketika Anda menjenar Buya sama Abah Gufron itu kan punya pondok pesantren, Uni. Pondok Makanya pesantren saya katakan apa? Gini loh, setiap orang bisa. Gini loh, Anda tahu saya tanya, Anda tahu tidak gereja setan? Anda tahu gereja setan? Namanya gereja loh. Iya tahu. Tapi gereja setan. Jadi ada orang yang mengklaim ini pondok pesantren loh, tapi tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itu klaim namanya. Sama, ada gereja setan. Dia mengatakan ini gereja, tapi ternyata punyanya setan. Maka kita katakan, walaupun ada orang yang dianggap ulama oleh segolongan orang sebagian kecil manusia, tapi bertolak belakang dengan jumhur para ulama, kami berhak menolak. Dasarnya apa? Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan, maka kami diperintahkan untuk ikuti jumhur. Jumhur itu kalangan mayoritas Islam. Mama Gufron dengan Buya Sakur bertentangan atau sejalan dengan mayoritas umat Islam? Berseberangan tidak dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hambal? Sejalan tidak pemikirannya? Itu ulama salaf, ulama terdahulu, karyanya masih ada sampai sekarang. Iya. Jadi kalau dia dipanggil ulama oleh golongan dia yang mengikuti dia, bahkan yang banyak mengatakan dia ulama adalah orang Kristen, kenapa saya harus terima dia sebagai ulama? Saya yang mengatakan dia ulama kan kalian Kristen. Kalian aja yang ambil ilmu kepada mereka.
Saya bilang kan terima kasih. Uni ini sudah mengedukasi banyak orang yang ada di TikTok ini kan. Yang berkaitan dengan hal yang tadi itu. Suruh nunjuk agamanya itu malah nggak mampu. Ya kan, bahwa sesungguhnya apa yang Uni sampaikan ini merupakan suatu hal yang maju buat negeri kita di Indonesia ini gitu loh. Ya kan, bahwa tidaklah semuanya itu hal-hal yang bertebaran di dunia sosial itu benar gitu, walaupun dia bergelar ulama, orang yang berilmu, itu belum tentu itu sesuai dengan Islam pada umumnya. Oh iya gitu. dong, oh iya dong. Iya, berarti tuh kamu lihat nak RK, terlihat seperti Islam bukan? Tapi oten, pakai kopiah, pakai tasbih. Iya, kamu lihat Mikana, tapi terlihat seperti Islam bukan? Tapi oten. Jadi terlihat Islam belum tentu Islam, terlihat pintar belum tentu pintar, terlihat baik belum tentu baik. Kamu tahu psikopat? Psikopat itu rata-rata terlihat baik. Kamu tahu Reinhard Sinaga, wajahnya kayak baik banget itu, lugu banget wajahnya pakai kacamata itu. Tapi coba diperhatikan, ternyata dia psikopat. Jadi terlihat baik belum tentu baik, terlihat pintar belum tentu pintar, terlihat buruk belum tentu buruk, terlihat ganteng ya belum tentu ganteng. Menurut siapa dulu ganteng? Kalau menurut Uti Watimena ganteng, belum tentu menurut saya ganteng. Kalau menurut Anda, istri Anda cantik, belum tentu menurut orang lain cantik. Jadi itu subjektif. Relatif. Jadi, ya, relatif. bukan ya. relatif, subjektif. Relatif. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Buya Sakur menurut mereka ulama, ya silakan. Tapi bagi saya ya ulama itu mereka yang berilmu pengetahuan, begitu dulu. Sebentar Uni ya, ini berhubung saya sudah dipanggil, kayaknya saya izin turun dulu. Suatu saat kita akan diskusi lagi Uni ya. Enggak ada urusan ini, makanya saya minta duluan tadi dari Kang Misteri gitu ya. Makanya ini jadi hal yang yang berkaitan dengan tadi agama yang diridhoi oleh Allah, lalu berkaitan juga surah Muhammad ayat yang ke-7, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, itu menjadi hal yang unik kalau menurut saya gitu ya. Oke. Ya menurut Anda unik tidak apa-apa, tapi kami alhamdulillah kami memiliki ilmu pengetahuan memahami itu. Artinya menolong agama Allah adalah tidak membiarkan terjadinya penyesatan di agama Islam. Unirifa sedang menolong agama Allah. Maksudnya tidak membiarkan agama Allah ini diselewengkan oleh para misionaris C6, C7, C11 yang nyamar-nyamar jadi orang Islam padahal oten. Nah, jadi menolong agama Allah ini artinya adalah membantah penyesatan di agama Islam. Ya. Saya izin turun ya. Ya, makasih ya. Shalom, selamat siang. Iya. Ya, terima kasih Bang Asmen. Selamat siang. Ulama itu bukan gelar akademik. Ulama itu tidak didapat dari sekolah dan kemudian mendapat gelar ulama. Itu panggilan saja. Amazing Uni, amazing. Bisa-bisanya kalau dia bergelar ulama. Siapa yang memberi gelar ulama gitu? Kecuali LC misalnya MA, nah itu gelar. Boleh dia berkata, meskipun ini dikatakan oleh orang yang bergelar LC misalnya begitu. Boleh, tapi kalau dia berkata ulama, Mama Gupron juga disebut ulama oleh pengikutnya. Nah, begitu. Apakah kemudian Mama Gupron terkonfirmasi sebagai seorang ulama yang benar? Gitu kan dalam pandangan Islam? Ya enggak. Gitu. Dukun juga banyak yang disebut ulama. Kan ngaco dia itu. Dosen-dosen, guru besar di universitas itu ulama juga, karena ulama itu maknanya adalah ilmuwan, orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Iya. Ini Vincent, ini noise ini. Vincent, saya punya waktu sekitar 10 menit lagi ya sebelum saya bekerja lagi. Silakan terakhir buat Vincent. Kalau non muslim silakan bertanya. Vincent. Halo Vincent, ini ada Bang Abi, nanti melanjutkan ya. Saya mau mau beraktivitas. Halo Vincent, halo. Iya, Uni. Vincent. Wah.
Oke, mungkin udah ya. Teman-teman, itu saya memang sengaja masuk-masuk ke komal-komal sekali kalau saya lagi gabut, dan karena saya ada pekerjaan. Jadi kalau saya ini dengan pekerjaan saya menghibur diri dengan diskusi ini gitu. Saya masuk ke sini Gabut untuk ya. menghibur diri. Gabut banget ya. Jadi diskusi ini bagi saya tuh hobi dan habit dan juga kewajiban. Jadi kewajiban yang menjadi hobi itu kan indah. Biar Allah yang bos saya itu Allah gitu. Sambil gabut sambil dapat dapat pahala gitu. Amin. Jadi saya ada pekerjaan, jadi saya bosan tadi dengan pekerjaan saya, biar saya selesaikan lagi pekerjaan saya gitu. Jadi gabut hiburannya adalah diskusi gitu. Alhamdulillah. Ini gabutnya keren, nambah ilmu buat kami juga. Iya. Sering-sering gabut nih kesininya. Tadi saya lagi kerja kan. Tadi saya lagi kerja kan. Terus aduh, bukan ini sih, lagi boring kerjaan, ternyata sampai di sini nih, daripada nanti saya mual terlalu kepenuhan kan. Iya kan? Tapi semangat Magic. Iya, ini gabutnya keren, bisa nambah ilmu buat kami. Saya lihat tadi ada Bang Kucang Ojot dengan beberapa orang di Bang Kucang, naiklah tempat Bang Kucang, ada oten nih gitu kan, jadi santapan saya gitu. Santapan rohani ya kan. Ya, sehat selalu pokoknya di sini. Pertama, saya minta maaf kepada ikhwah saya yang lain yang punya ilmu juga, yang memiliki kapasitas keilmuan di sini. Saya terlalu mendominasi, itu saya minta maaf. Yang kedua, terima kasih buat Bang Kucang Onyo telah memfasilitasi saya dengan kegabutan saya. Makasih buat kakaknya tadi yang sudah membantu memoderatori. Dan buat teman-teman Kristiani begini, di bawah kalian yang masih menyimak, saya meminta maaf kepada kalian karena mungkin bahasa saya ini terlalu mengoyak-ngoyak hati kalian, dikarenakan kalian mungkin itu shock terapi ya, karena apa yang saya ucapkan ini pertama kalian tidak bisa sangkal, itu sangat menyakitkan memang. Apa yang saya sampaikan ini kalian tidak bisa sangkal, itu sangat menyakitkan. Yang kedua adalah apa yang saya sampaikan ini kalian sadari bahwa itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan untuk diterima sebagai keimanan. Seperti pernyataan, wah kalian percaya kepada Tuhan yang terkutuk. Kalian tidak bisa sangkal karena itu tertulis di kitab kalian, tapi kalian juga tidak bisa membantah saya, dan pada akhirnya kalian melarikan diri dengan menghujat. Percayalah teman-teman Kristiani, seperti tadi, ketika kamu menuduh orang lain dan tanpa bisa membuktikan, itu hanya menjadi sampah, tidak akan didengarkan dan tidak dipertimbangkan. Sama ketika kalian menghujat pribadi saya, personal saya pastikan orang yang mencintai saya, andai pun dia melihat secara langsung saya di hadapan matanya berbuat salah,